Pagi di rumah itu selalu berawal dengan bunyi gelas beradu pelan dan aroma kopi yang merambat dari dapur menuju ruang tamu. Matahari menyelinap melalui tirai krem yang tipis, memantulkan kilau halus di meja makan kayu jati yang Jayanti beli dari perajin langganannya. Ia menyukai hal-hal yang tahan lama, yang tidak lekas usang oleh mode. Begitulah juga ia membayangkan pernikahan, kokoh, tertata, dan memiliki ritme yang menenangkan. Gulanya 1/4 sendok saja, yang, kata Jayanti seraya menuang kopi ke cangkir Agung. Kalau kebanyakan, kamu nanti pusing lagi. Agung Prasetya duduk dengan kemeja biru muda yang sudah disetrika tanpa kerut. Ia menatap istrinya dengan senyum tipis, lalu menyeruput pelan. Pas, ujarnya. Seperti biasa. Jayanti menyunggingkan senyum. Ia sudah hafal. Kopi hitam tipis untuk Agung, roti panggang 1 potong, telur mata sapi setengah matang. Sementara untuk dirinya, teh hangat dan pisang rebus. Di antara rutinitas itu, mereka berbincang ringan tentang proyek yang sedang Agung tangani, tentang motif kain baru yang Jayanti pesan untuk butik. Ada meeting sama direksi jam 10, kata Agung sambil melirik jam tangan. Kalau lancar, tender untuk apartemen baru itu jatuh ke perusahaan kita. Semoga, sahut Jayanti. Kalau perlu sesuatu buat presentasi, bilang ya. Aku bisa bantu desain infografisnya. Agung terkekeh kecil. Istriku ini memang pengusaha serba bisa. Ia menatap ke meja makan, memperhatikan vas bunga krisan putih. Ini bunga baru. Dari Bu Ratna, jawab Jayanti. Katanya biar rumah lebih segar. Nama ibunya menimbulkan rasa hangat di dada Jayanti. Bu Ratna memang sering datang membawa sesuatu. Sayur, kue basah, atau sekadar pot bunga. Rumah orang tuanya tidak jauh dari situ. Hanya 15 menit berkendara. Sejak kecil, Jayanti tumbuh di lingkungan yang rapi dan serba terencana. Pak Surya, ayahnya, pensiunan pegawai negeri dengan disiplin yang masih bertahan bahkan setelah pensiun. Bu Ratna mengimbangi ketegasan itu dengan kelembutan yang tidak pernah berlebihan. Dari keduanya, Jayanti belajar tentang keseimbangan, tentang cara mengatur rumah dan hidup supaya tidak berantakan. Siang nanti aku ke butik dulu, kata Jayanti. Ada pelanggan yang pesan kebaya modern untuk lamaran. Kayaknya dia mau motif songket, tapi warnanya pastel. Pelanggan kamu makin banyak. Ya. Agung berdiri, merapikan ikat pinggang. Aku bangga. Kalimat itu melayang ringan di udara, diikuti suara kursi yang bergeser. Jayanti menyukai rumah itu. Dinding putih bersih, lantai kayu dengan kilau tak berlebihan, deretan frame foto di rak, foto pernikahan, foto liburan ke Yogyakarta bersama keluarga besar, foto Agung menerima penghargaan di kantornya. Di tiap gambar, mereka tampak bahagia, atau setidaknya terlihat seperti itu. Sebelum Agung berangkat, Jayanti mendekat, merapikan kerah kemejanya. Nanti sore kamu pulang jam berapa? Kalau rapatnya enggak molor, aku usahakan jam 7 sudah di rumah, jawab Agung sambil menaikkan sudut bibirnya. Kita makan malam di luar? Katanya kamu pengen coba tempat soto yang baru buka itu. Boleh, kata Jayanti. Aku booking dulu siang ini. Agung mengecup kening istrinya, gerak kecil yang sudah menjadi kebiasaan, lalu melangkah ke garasi. Jayanti mengikuti sampai pintu, melambaikan tangan ketika mobil melaju keluar. Usai itu, sunyi yang nyaman kembali mengisi ruang. Ia merapikan meja, memasukkan piring ke mesin cuci, dan memeriksa jadwal di ponsel. Pukul 10 ada pertemuan dengan pemasok kain, pukul 2 memotret katalog untuk unggahan media sosial, pukul 4 ada fitting pelanggan. Selebihnya, ia sisihkan waktu untuk mampir ke rumah ibu ayahnya, sekadar mengantar krisan putih yang tersisa di pot. Butik Jayanti berjarak 10 menit dari rumah. Letaknya di deretan ruko yang tak terlalu ramai,
tapi cukup strategis. Di atas pintu tertulis, JNT Atelier. Nama yang ringkas, memadukan inisialnya dengan sesuatu yang terasa modern. Begitu membuka pintu, Jayanti disambut harum kain baru dan kebisuan mesin jahit yang belum menyala. Dua pegawainya, Nila dan Dita, sudah datang. Mereka menoleh dan menyapa hampir bersamaan. "Pagi, Mbak Jayanti," kata Nila. "Kain pastel untuk pesanan Mbak Anindya sudah datang." "Bagus." Jayanti menaruh tas di meja kerja. "Nanti kita pilih motifnya. Sambil itu, tolong cek stok rendah. Kayaknya tinggal sedikit." Aktivitas pun bergulir, memotret detail kain, berdiskusi tentang potongan kerah, menimbang kombinasi warna. Jayanti teliti, tetapi tidak kaku. Ia mengizinkan para pegawai bereksperimen dengan potongan lengan atau aksen lipit, selama masih sejalan dengan selera pelanggan. Di sela-sela pekerjaan, ponselnya bergetar beberapa kali, pesan dari pelanggan yang menanyakan jadwal fitting, dari pemasok yang mengonfirmasi pengiriman, juga dari Bu Ratna. "Ibu, sore mampir." "Ya, Ibu bikin sayur lodeh kesukaanmu." Jayanti, "Siap, Bu. Nanti aku bawa krisan lagi untuk taman." Setiap kali membaca chat ibunya, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia merasakan pijakan yang kuat, bahwa hidupnya tidak berjalan sendirian. Begitu pula dengan Agung. 3 tahun menikah, Jayanti merasa telah membangun rumah tangga yang tidak hanya tampak rapi, tetapi sungguh-sungguh rapi. Ada pembagian peran yang jelas, ada dukungan satu sama lain, ada rencana liburan tahunan yang selalu mereka usahakan. Mereka bahkan punya daftar kecil, kafe-kafe yang ingin dicoba, buku-buku yang ingin dibaca bersama, film yang menunggu di daftar putar. Menjelang siang, seorang pelanggan bernama Anindya datang untuk berdiskusi. Jayanti menyambutnya di ruang fitting, memegang kain pastel yang baru tiba. Mereka bercakap tentang bentuk leher yang lebih lembut, tentang lengan yang tak mengganggu gerak ketika menyalami tamu. Perbincangan praktis yang sesekali diselingi tawa kecil. "Kalau warnanya terlalu pucat, nanti muka saya terlihat lelah," kata Anindya. "Kita imbangi dengan bordir tipis warna keemasan," balas Jayanti, memiringkan kain di dekat bahu Anindya. "Coba lihat di cermin. Garisnya jatuhnya bagus di sini." Anindya mengangguk. "Kamu paham sekali." Jayanti tersenyum. Ia memang menikmati momen-momen seperti ini, membantu orang memvisualkan dirinya yang paling percaya diri. Pekerjaannya bukan sekadar jahit-menjahit. Ada unsur mendengarkan, menyaring keinginan, memberi solusi tanpa memaksakan selera pribadi. Saat jam makan siang, Jayanti duduk di belakang, membuka bekal sederhana, nasi merah, tumis buncis, dan tempe bacem. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Agung. "Agung." Rapatnya agak molor. "Tapi tenang, aku masih bisa pulang sekitar jam 7. Jayanti, "Oke, aku booking soto jam 19.30 ya." Agung, "Mantap." Ia menutup percakapan itu dengan senang. Baginya, hal-hal kecil seperti mengabarkan keterlambatan adalah bentuk penghargaan. Tak ada alasan untuk curiga. Jadwal rapat proyek biasanya memang padat, apalagi jika menyangkut presentasi tender. Jayanti menatap foto pernikahan yang menjadi wallpaper ponsel. Mereka berdua di bawah langit, rambutnya ditiup angin. Agung memandangnya dengan tatapan penuh ketenangan. Ia yakin telah memilih orang yang tepat untuk menua bersama. Sore hari, Jayanti memotret produk-produk teranyar. Blus bersiluet lurus dengan aksen kerut, kain-kain pastel yang dilipat rapi di rak, detail bordir yang memantulkan kilau matahari sore. Ia menulis keterangan singkat tentang tekstur, tentang cara merawat, lalu menjadwalkan unggahan. Nila menutup mesin jahit. Dita merapikan area fitting. Suasana butik melambat, seperti napas yang dihela panjang. "Besok kita mulai potong untuk Anindya," kata Jayanti.
Hari ini cukup sampai sini. Siap, Mbak, ujar Nila. Sebelum pulang, Jayanti mampir ke rumah orang tuanya. Rumah itu masih sama seperti dulu. Pagar besi bercat hijau, halaman dengan rumpun melati dan pandan, deretan sandal di teras yang menandakan rumah itu tak pernah sepi tamu. Bu Ratna menyambut dengan pelukan hangat. "Kamu kelihatan capek," komentar ibunya sambil menuntun Jayanti ke ruang makan. "Makan dulu. Ibu masak lodeh labu, sambelnya ringan." "Capek manis, Bu," jawab Jayanti. "Kerjaan lagi ramai." Pak Surya muncul dari ruang tamu, membawa koran yang sebagian sudah terlipat. Rambutnya yang memutih rapih, matanya masih tajam seperti dulu. "Bagus kalau ramai," katanya. "Rezeki harus diatur supaya mengalir terus. Jangan lupa menabung." "Iya, Pak," sahut Jayanti, tertawa kecil. Pak Surya itu, nasihatnya tak pernah berubah. Mereka makan sambil berbincang. Bu Ratna menanyakan jadwal fitting. Pak Surya bercerita tentang teman lamanya yang baru membuka bengkel kecil. Tak ada yang berat, tak ada yang menekan. Jayanti mengabarkan rencana makan malam dengan Agung. Ibunya mengangguk, senang mendengar mereka masih menyisihkan waktu berdua. Sebelum pamit, Jayanti membantu merapikan piring. "Bu, ini krisan tambahan buat taman," katanya, menyerahkan pot kecil. "Biar halaman kita kembaran." Bu Ratna terkekeh. "Rumahmu sudah lebih rapi dari rumah ibu." Jayanti pulang ketika senja mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya ke aspal yang basah oleh gerimis sesaat. Dalam perjalanan, ia memikirkan menu soto malam ini, ingin menambah sate telur puyuh atau cukup kerupuk udang. Hal remeh, namun menyenangkan. Di kepalanya, hidupnya bergerak seperti benang yang terjahit rapi. Pekerjaan yang disukai, keluarga yang mendukung, suami yang bisa diandalkan. Sesampai di rumah, ia berganti pakaian, mengenakan tunik krem dan celana hitam, merapikan rambut dengan jepit tipis. Pukul 7:15, pesan masuk lagi. "Agung, aku Otu. 10 menit sampai." Jayanti, "Oke, aku siap-siap." Ia mengambil tas kecil, memeriksa kunci rumah, memastikan kompor sudah mati. Di cermin dekat pintu, ia melihat sosoknya sendiri, mata yang jernih, bibir yang memulas tipis, raut yang tenang. Ia teringat 1-2 hal yang belum terselesaikan di butik, tetapi memutuskan untuk menundanya sampai besok. Malam ini adalah waktu berdua. Itu komitmen yang mereka pegang sejak awal pernikahan. Sesibuk apapun, ada 1 malam dalam seminggu untuk duduk bersama, makan enak, dan bercakap tanpa interupsi. Restoran soto itu tidak jauh, berjarak 15 menit berkendara. Jayanti tiba lebih dulu, memilih meja di sudut yang menghadap jendela. Ia memesan es jeruk untuk dirinya dan air mineral untuk Agung. Musik pelan mengalun, aroma kaldu menguar hangat. Jayanti menatap pintu, menunggu suaminya masuk dengan langkah pasti seperti biasa. Ketika Agung datang, ia melambaikan tangan. Agung tersenyum, menempati kursi di hadapannya. "Maaf telat sedikit," katanya. "Jalanan padat." "Gak apa-apa," jawab Jayanti. "Sudah pesan minum. Kamu mau soto daging atau ayam?" "Daging, porsinya sedang saja," kata Agung sambil melepas jam tangan. "Hari ini kepala agak berat." Jayanti memperhatikan wajahnya. Ada garis letih di sekitar mata, tetapi bukan hal yang tidak biasa setelah rapat panjang. Ia menanyakan 1-2 hal tentang proyek, mendengarkan Agung bercerita tentang perbandingan harga material, tentang draft terbaru yang cukup sigap. Percakapan itu mengalir, sesekali ditandai tawa kecil. Makanan datang, uap kuah mengepul. Mereka makan dengan nyaman. "Besok kamu ada agenda apa?" tanya Agung. "Pagi ada meeting pemasok lagi,
jawab Jayanti. Siang fitting. Sore mau cek lokasi foto untuk katalog Ramadan. Bagus, ujar Agung. Kalau butuh bantu angkat-angkat properti foto, bilang. Boleh juga. Jayanti tertawa. Tapi jangan ngeluh pegal ya. Usai makan, mereka pulang beriringan. Di rumah, Jayanti membereskan sisa-sisa malam, menggantungkan tunik, menyusun struk pembayaran di laci kecil, menyalakan diffuser di kamar dengan aroma lavender. Agung mandi singkat, lalu berbaring sambil menatap ponsel. Jayanti berbaring di sisi lain, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Aku senang kita masih punya waktu begini, katanya pelan. Agung merangkulnya. Aku juga. Lampu kamar dipadamkan, menyisakan temaram dari lampu tidur. Jayanti memejamkan mata, memikirkan hari yang akan datang. Hidupnya terlihat runut, langkah-langkahnya jelas. Di luar, angin menyapu dedaunan, menimbulkan bunyi gemerisik. Malam terasa panjang, dan untuk sesaat, semuanya baik-baik saja. Keesokan hari, ia tahu rutinitas akan kembali. Menyiapkan kopi, membuka butik, menyapa pelanggan, menelpon ibunya, dan menunggu Agung pulang. Orang-orang di sekitar mereka pun melihat hal yang sama. Pasangan suami istri yang tertata, yang saling mendukung, yang foto-fotonya di media sosial selalu penuh senyum. Tetangga kerap memuji kerapihan halaman rumah. Rekan kerja Agung menyebutnya pria keluarga. Di arisan keluarga, Bu Ratna sering bercerita tentang menantu yang rajin, sementara Pak Surya bangga bahwa anaknya berani memulai usaha sendiri. Semua itu benar adanya. Sekurangnya, itulah yang dapat dilihat dari permukaan. Jayanti menutup malam dengan keyakinan sederhana bahwa bahagia bisa diupayakan, bahwa cinta bisa dipelihara, bahwa kerjasama dan saling percaya adalah dua kaki yang menegakkan sebuah rumah. Ia tidak punya alasan untuk meragukan hal itu. Ia tidak punya pertanda yang mengusik. Belum. Sabtu siang itu, udara di aula kota bercampur antara dinginnya pendingin ruangan dan hangatnya percakapan orang-orang yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Panitia menamai acara tersebut, Pasar Amal Kreatif. Sebuah bazar penggalangan dana yang menggabungkan pameran karya UMKM dengan lelang kecil untuk beasiswa anak-anak kurang mampu. Jayanti hadir sebagai salah satu kurator tamu. Panitia memintanya memajang 3 karya rancangan dan memberi sesi singkat tentang cara membangun merek butik yang berkelanjutan. Aula dihias sederhana namun rapi. Kain putih melambai sebagai backdrop panggung kecil. Lampu-lampu sorot memantulkan kilau pada rangka besi stan. Di pojok, ada stand kopi artisanal. Aromanya menebarkan janji manis di udara. Jayanti menata 3 gaun di maneken. 1 kebaya modern warna hijau sage dengan detail payet tipis, 1 gaun lurik yang dipotong minimalis, dan 1 tunik satin lembut dengan garis geometris. Ia memeriksa jahitan, memastikan semua rapi, lalu menempatkan kartu kecil dengan tulisan JNT Atelier di dasar maneken. Manekennya miring sedikit. "Mbak," kata Nila, yang ikut membantunya, "biar garis bahunya tegak." "Betul." Jayanti mencondongkan tubuh, mengunci penyangga. "Nah, seperti itu lebih enak dilihat." Pengunjung mulai memenuhi lorong-lorong antar stan. Ada ibu-ibu yang menenteng tas belanja anyaman, mahasiswa dengan kamera mirrorless yang sibuk memotret detail kain, dan beberapa pebisnis yang tampak akrab saling menyapa. Sesekali, seseorang berhenti di depan stan Jayanti, menyentuh tekstur kain, bertanya harga, atau sekadar memuji. Jayanti melayani dengan senyum tenang. Di tengah keriuhan itu, seorang perempuan melangkah mendekat. Jayanti menoleh, yang datang tampak menonjol. Tinggi semampai, kulit putih, rambut coklat bergelombang yang jelas-jelas di keriting salon, bibir merah marun, dan gaun satin krem yang jatuh pas di pinggang. Gelangnya berkilau. Jam tangan mungil di pergelangan tampak baru. Perempuan itu memindai 3 maneken secara cepat, lalu menatap Jayanti dengan senyum ramah yang nyaris seperti pose di papan reklame.
Ini karya Anda? Suaranya bening, sedikit serak yang dibuat-buat, seperti orang yang terbiasa berbicara dalam ruangan penuh perhatian. Iya, jawab Jayanti. Saya Jayanti. Rani. Ia mengulurkan tangan. Genggamannya ringan, sedikit dingin. Rani Lestari. Saya juga di bidang fashion. Sih, kecil-kecilan. Tapi kami fokus ke pasar premium. Koleksi saya sedang didisplay di stand sebelah panggung. Nama brandnya Raniel. Jayanti tersenyum. Wah, senang ketemu sesama pelaku fashion. Silakan lihat-lihat. Rani menunduk memeriksa detail payet hijau sage. Jahitannya halus. Komentarnya, kamu pasang payetnya jarak pendek. Ya, itu melelahkan tapi hasilnya manis. Kami memang mengatur jarak supaya tidak berat di kain. Pelanggan juga suka yang tidak terlalu mencolok, kata Jayanti. Exactly. Rani mengangguk. Mata menatap ke arah lain sepersekian detik seolah memeriksa siapa yang melihat mereka berbincang. Aku sendiri sedang mengembangkan lini bridal eksklusif. Pasar high-end lagi bagus. Banyak calon pengantin yang mau pengalaman custom dari A sampai Z. Pasar itu menarik. Hanya perlu manajemen waktu dan tenaga yang lebih intens, timpal Jayanti. Rani tertawa pendek, seperti dentingan gelas. Untung timku lumayan besar. Aku bergerak dengan modal sendiri. Sih, keluarga juga support. Papa biasa main di properti. Mama koleksi perhiasan. Jadi aku terbiasa melihat craftsmanship dari kecil. Ia menunjuk jam tangannya, seolah tak sengaja. Aku suka detail yang tak berlebihan, tapi kualitas nomor 1. Jayanti mengangguk sopan. Ia terbiasa mendengar orang memperkenalkan dirinya dengan catatan-catatan prestise. Dunia kreatif sering bersentuhan dengan orang-orang yang memakai cerita sebagai kartu nama. Ia tidak menilai, hanya menyimpan kesan. Rani berbicara lancar, percaya diri, dan jelas menikmati momen diperhatikan. Pilihan katanya halus, namun sesekali mengandung nada pamer yang tipis, bukan kasar, hanya menandai bahwa ia ingin didengar sebagai seseorang yang berkelas. By the way, Rani memiringkan kepala, memerhatikan wajah Jayanti dalam-dalam. Kamu ini Jayanti, yang keluarganya punya rumah tua di Taman Kenanga bukan? Aku seperti pernah lihat wajahmu di foto-foto acara arisan. Jayanti menahan jeda sepersekian detik. Taman Kenanga adalah kompleks lama tempat orang tuanya tinggal. Ia heran bagaimana Rani bisa tahu, tetapi mungkin saja perempuan itu pernah bertemu di acara lingkungan. Iya, jawabnya. Orang tuaku tinggal di sana. Aku sering lewat situ, kata Rani cepat. Taman Kenanga itu cantik, rindang. Papa dulu sempat melirik satu kafling di sana, tapi akhirnya kami ambil di daerah sebelah. Ia tersenyum, memamerkan lesung pipit samar. Kecil-kecil kita bersinggungan. Ya. Jayanti membalas senyumnya. Mungkin. Dunia ini sering terasa sempit. Seorang panitia memanggil Jayanti untuk naik ke panggung kecil mengisi sesi singkat. Ia pamit pada Rani. Perempuan itu mengangguk, mengangkat tangan seolah berkata, nanti lanjut. Di panggung, Jayanti berbicara tentang mencari ciri khas merek, tentang tidak meniru tren mentah-mentah, tentang pentingnya konsistensi kualitas. Kata-katanya mengalir. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya nyaman berbicara di depan publik. Ia menutup dengan memberi contoh kecil, bagaimana memilih bahan bagi pelanggan yang berkeringat mudah, atau bagaimana mengukur postur jika pelanggan tidak nyaman disentuh. Selesai sesi, tepuk tangan merata. Jayanti turun panggung, menandatangani 2 lembar form pendaftaran untuk kelas mini konsultasi, dan memeriksa ponselnya. Ada pesan dari Agung. Agung, kamu masih di aula? Aku ada meeting dekat situ. Kalau kamu selesai sore, aku jemput. Ya, Jayanti. Boleh. Aku sampai jam 4. Agung.
Oke, nanti kabari. Ketika Jayanti kembali ke stan, Rani sudah berdiri di sana. Kali ini bersama dua perempuan muda yang tampaknya timnya. Mereka memegang beberapa katalog dengan sampul mengkilap, bertuliskan Raniel Capsule Collection. Kamu keren di panggung, kata Rani. Materinya praktis. Boleh aku colong salah satu tips buat timku? Tentu, Jayanti mengangguk. Silakan. Aku juga bawa katalog. Kalau kamu sempat, main ke stan kami, ya. Rani menyerahkan satu katalog. Jayanti menerimanya, membolak-balik. Foto-foto di dalamnya dibuat dengan selera yang cukup baik, meski beberapa potongan tampak meniru label internasional yang sedang tren. Nama fotografer dan penata gaya tercetak kecil di belakang. Jayanti mengenali 1-2 nama, anak-anak muda yang rajin mengerjakan proyek kolaborasi. Tim kamu lumayan solid, komentar Jayanti. Kita beruntung ketemu orang, Rani berkata santai. Sekarang sih, targetku memperluas retail corner di beberapa mall. Papa bilang jangan terlalu cepat scale up, tapi aku tipikal yang kalau mau, ya kejar. Ia tertawa pelan, meminjam gaya bicara, ceplas-ceplos elegan, yang populer di kalangan influencer. Jayanti tersenyum. Ia tidak bisa menilai lebih jauh hanya dari satu pertemuan. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Di sudut katalog, alamat butik Rani tertulis di kawasan yang sangat premium. Alamat yang lebarnya setengah halaman. Showroom appointment only, Distrik 8, lantai 30, Sunset Suite. Terlihat impresif. Namun, Jayanti tahu belakangan ini banyak pelaku fashion memakai ruang sewa harian untuk memotret, lalu menyebutnya showroom appointment only. Trik pemasaran? Bisa jadi. Bukan hal salah, selama jelas saat transaksi. Tiba-tiba, seorang ibu paruhbaya mendekat, mengacungkan ponsel. Mbak Jayanti, boleh foto? Tanyanya. Anak saya suka sekali desain bag. Tentu, jawab Jayanti. Ia berpose sebentar, kemudian membuka catatan kecil pelanggan. Ketika ia sibuk memberi penjelasan tentang ukuran, Rani menyingkir pelan. Aku ke stan dulu, katanya. Kalau sempat mampir. Ya. Jayanti mengangguk tanpa menoleh. Fokus pada pelanggan. Ketika percakapan selesai, ia menatap katalog Raniel lagi, lalu meletakkannya di bawah meja. Ia merasa pertemuan barusan semanis gula pada teh larut, menyisakan rasa manis yang sulit diukur. Apakah sekadar basa-basi, atau cikal bakal kolaborasi? Ia berniat, jika waktu mengizinkan, mendatangi stan Rani. Menjelang pukul 3, kerumunan menipis. Jayanti mengisi ulang air minum, membetulkan gantungan busana, lalu berjalan sebentar menyusuri lorong-lorong stan. Di sebelah panggung, ia menemukan stan yang dimaksud. Tulisan Raniel dalam huruf tipis melengkung, kain satin menggantung rapi, maneken memperagakan gaun pesta warna nude dengan aplikasi rendah. Di meja, kartu nama tersusun dalam kotak akrilik, di sampingnya seikat bunga mawar putih. Rani berbicara dengan dua pengunjung. Cara ia menatap, tajam tapi hangat, seakan memeluk perhatian. Jayanti menunggu sampai usai. Saat Rani berbalik, ia menyadari Jayanti sudah di sana, lalu menyambutnya antusias. Kamu datang. Rani menepuk ringan lengan Jayanti. Sini, lihat. Ini koleksi baruku, False Dawn. Gradasi warna fajar yang samar, katanya. Ia tertawa, seolah malu pada pilihan nama yang puitis. Jayanti memperhatikan detail potongan. Finishing di kelimnya bersih. Komentarnya jujur. Kamu pakai lining yang cukup tebal. Aku pilih demi jatuhan yang lebih luks, timpal Rani. Kamu sendiri, ada rencana bridal? Kita bisa kolaborasi. Loh, kamu kuat di pattern.
Aku bisa push branding dan akses venue. Ajakan itu dilempar seperti konfeti, menggoda, berkilau. Jayanti menimbang. Kolaborasi selalu mungkin, tapi ia tidak suka terburu-buru. Boleh kita ngobrol teknisnya lain waktu, katanya sopan. Aku harus paham alur produksi dan timeline. Of course. Rani mengangkat tangan, gaya setuju yang cik. Aku pun maunya terstruktur. By the way, ia mencondongkan tubuh, bicara lebih pelan. Malam ini aku ada private dinner kecil dengan beberapa kolega. Kalau kamu dan suami free, datanglah. Tempatnya cozy, sekalian networking. Aku tahu kamu pasti sibuk, tapi setengah jam pun tidak apa-apa. Undangan itu meluncur begitu mulus, nyaris tanpa jeda. Jayanti menatap wajah Rani, mencoba menangkap motif di baliknya. Mungkin ini murni undangan jaringan kerja. Atau, entahlah, dunia bisnis sering ditenun oleh undangan-undangan spontan. Terima kasih, jawab Jayanti. Malam ini kami sudah ada rencana. Mungkin lain waktu. Sayang sekali. Rani tersenyum, tidak memaksa. Nanti aku kirim kontakku. Ya, kita atur kopi. Mereka bertukar nomor. Rani mengetik cepat, mengirim pesan bertuliskan, "Hai, ini Rani. Senang ketemu kamu hari ini." Jayanti membalas, "Sama-sama. Sampai jumpa lagi." Ketika Jayanti kembali ke stan, ponsel bergetar. Pesan dari Agung. "Agung, aku sudah selesai meeting. Mau aku jemput sekarang?" Jayanti, "Boleh. Aku tutup stan jam 4 pas." Agung, "Otwu." Ada kelegaan yang sederhana melintas. Jayanti merapikan segala sesuatu, membungkus paya cadangan, memasukkan katalog yang tersisa ke dalam tas kanvas, menurunkan maneken dengan hati-hati. Nila dan Dita membantu, bekerja cekatan. Panitia lewat, mengucapkan terima kasih dan menyodorkan amplop berisi honor simbolis. Jayanti menerimanya, menandatangani tanda terima. 10 menit sebelum pukul 4, Rani muncul lagi, sendirian. "Kamu sudah mau keluar?" tanyanya. "Iya, sudah selesai." Jayanti tersenyum. "Kalau butuh kontak vendor bordir, aku punya beberapa yang rapi," kata Rani. "Tinggal bilang." "Terima kasih. Aku simpan tawarannya." Rani menatap sekeliling, seperti memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu mendekat setengah langkah. "Kamu tinggal di area selatan, kan?" Pertanyaannya meluncur ringan, santai. "Aku sering lewat sana kalau dari kantor papa. Nanti aku mampir." "Ya." Jayanti mengangguk samar. "Boleh kalau janjian dulu." "Pasti." Rani tertawa pelan. "Aku tidak suka tiba-tiba." "Sampai ketemu, Jayanti." Ia melambai dan pergi dengan langkah yang mantap. Jayanti memperhatikan punggungnya menghilang dalam kerumunan. Ada sesuatu yang samar menyentil nuraninya. Bukan curiga, lebih seperti rasa asing yang tak bisa ia namai. Seperti kain yang dari jauh tampak halus, tapi kalau diraba lebih dekat, ada 1-2 serat yang menonjol. Agung mengirim pesan singkat. Sudah di parkiran basement, dekat lift B. Jayanti menutup tas, berpamitan ke panitia dan rekan-rekan peserta, lalu melangkah ke area parkir. Mobil Agung berhenti tepat di depan. Jendela turun menampakkan wajah yang lelah namun ramah. "Hai," sapa Agung. "Bagaimana acaranya?" "Ramai." Jayanti masuk, memasang sabuk. "Aku ketemu beberapa orang baru. Ada juga satu desainer yang cukup ambisius. Namanya Rani." "Rani?" Agung mengulang tanpa intonasi khusus. Pandangannya fokus ke kaca depan. "Teman baru." "Bisa dibilang begitu," Jayanti menjawab santai. "Dia bilang keluarganya di properti. Brandnya Raniel." Agung mengangguk.
Bagus kalau kamu dapat jaringan baru. Lumayan buat dorong butikmu. Mobil melaju keluar basement, menembus sinar sore yang miring. Jayanti bercerita pendek tentang sesi panggung, tentang stand-stand menarik, tentang katalog yang diberikan Rani. Agung menanggapi seperlunya, sesekali menyisipkan tawa. Percakapan terasa biasa, tidak ada yang janggal atau mencolok. Ketika lampu merah menahan laju mobil, Agung meraih tangan Jayanti dan mengecup punggungnya. "Bangga sama kamu," katanya. Jayanti tersenyum, merasa hangat. Katalog Raniel masih berada di tasnya. Halaman alamat premium itu terlipat halus. Di kepala, ia menyusun rencana. Minggu depan mungkin ia akan menelpon Rani untuk sekadar kopi, menguji kemungkinan kolaborasi. Pada titik ini, pertemuan mereka hanyalah pertemuan dua pelaku usaha dengan semangat yang mirip, atau begitulah yang ingin diakini Jayanti. Sore merunduk ketika mereka tiba di rumah. Jayanti menaruh tas di meja, mengganti pakaian, dan menyiapkan teh. Agung menyalakan televisi, memeriksa ponsel sebentar, lalu meletakkannya di meja. Rumah kembali memeluk mereka dengan keheningan yang biasa. Tidak ada tanda-tanda apapun, kecuali getar halus yang selalu ada setelah hari yang panjang, getar yang mudah larut dengan teh hangat, tawa, dan rencana makan malam sederhana. Di kamar kerja kecilnya, Jayanti membuka tas dan mengeluarkan katalog Rani. Ia menatap cover mengilap itu beberapa detik lebih lama dari yang perlu, lalu meletakkannya di rak bersama katalog desainer lain. "Nanti," katanya pelan pada dirinya sendiri, "kalau sempat, aku lihat lagi." Ia tidak mendengar ponsel Agung bergetar di ruang tamu. Ia juga tidak melihat nama yang muncul di layar saat suaminya meraihnya sekilas lalu menggeser mode senyap. Semua masih seperti biasa, nyaris membosankan. Pertemuan pertama itu tinggal catatan kecil di sudut hari, sebuah benang yang tampak rapi, menunggu waktu untuk ditarik. Sejak pertemuan dengan Rani di acara pasar amal kreatif itu, hari-hari Jayanti kembali mengalir seperti biasa. Butiknya tetap ramai pelanggan, ia masih rutin mampir ke rumah orang tuanya, dan malam-malamnya diisi dengan makan bersama Agung atau menonton film di ruang keluarga. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, ada riak-riak kecil yang mulai mengganggu permukaan tenang rumah tangga itu. Awalnya, Jayanti mengira perubahan itu hanya efek dari pekerjaan Agung yang memang sedang padat. Proyek apartemen yang sempat ia ceritakan beberapa minggu lalu ternyata masuk tahap tender, dan perusahaan Agung termasuk kandidat terkuat. Wajar saja jika ia sering pulang malam atau membawa laptop ke kamar untuk menyelesaikan laporan. Jayanti mengerti, bahkan ikut menyiapkan camilan atau kopi saat suaminya begadang. Tapi yang membuat Jayanti mulai merasa aneh adalah cara Agung merespons telepon dan pesan. Sebelumnya, Agung biasa meletakkan ponselnya di meja makan atau nakas tanpa khawatir. Jika ada telepon masuk, ia akan menjawab di hadapan Jayanti, bahkan terkadang menyodorkan layar untuk menunjukkan siapa yang menelepon. Sekarang, setiap kali ponsel bergetar, Agung refleks meraihnya cepat dan membalikkan layar sebelum membuka pesan. Kadang ia berdiri dan melangkah ke teras untuk menjawab, dengan suara pelan yang tak terdengar jelas. Suatu malam, ketika Jayanti sedang merapikan lemari pakaian, ia melihat Agung duduk di tepi ranjang, menunduk menatap layar sambil tersenyum tipis. Jayanti bertanya santai, "Siapa yang bikin kamu senyum sendiri?" Agung mengangkat kepala sebentar, lalu berkata, "Ah, ini cuma grup kantor. Mereka kirim meme konyol." Ia menaruh ponsel di meja dan beranjak ke kamar mandi. Jayanti tidak terlalu memikirkan saat itu, tapi ada rasa ganjil yang menempel di pikirannya. Perubahan lain yang Jayanti perhatikan adalah frekuensi Agung pulang larut malam. Jika dulu ia jarang pulang lewat dari jam 8, kini hampir setiap minggu ada saja alasan. Rapat dadakan, menemui klien di kafe, atau inspeksi proyek yang katanya berlangsung sampai malam. Memang, semua alasan terdengar masuk akal, apalagi mengingat posisinya yang cukup tinggi di perusahaan. Namun,
Entah kenapa, Jayanti merasa ada nada berbeda di suaranya, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu tapi berusaha tetap terdengar santai. Puncaknya, suatu Jumat malam, Agung pulang hampir pukul 11. Jayanti yang menunggu di ruang keluarga setengah mengantuk, langsung berdiri saat mendengar pintu terbuka. "Kok lama sekali?" katanya. "Cuma meeting singkat," tanyanya. Agung melepas sepatu dan menaruh tas kerja di sofa. "Iya, tadinya singkat. Tapi klien minta revisi desain di tempat. Jadi ya molor." Jayanti mencium aroma parfum yang asing menempel samar di kemeja Agung. Bukan wangi parfumnya sendiri, melainkan aroma floral manis yang tidak pernah ia pakai. Ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. "Sudah makan?" katanya pelan. "Belum," jawab Agung. "Tapi aku tidak lapar. Mau langsung mandi." Jayanti mengangguk, mencoba menelan rasa tidak enak yang tiba-tiba mengganjal. Ia tahu, terlalu cepat menuduh tanpa bukti hanya akan memicu pertengkaran. Tapi mulai malam itu, ia memutuskan untuk lebih memperhatikan gerak-gerik suaminya. Perubahan berikutnya datang dari perhatian kecil yang mulai berkurang. Dulu, Agung selalu mengabari jika ia akan terlambat, bahkan sekadar 15 menit. Sekarang, Jayanti sering menunggu kabar sampai ia harus menelepon sendiri untuk memastikan. Dulu, Agung tak pernah lupa membawakan oleh-oleh kecil jika bepergian untuk kerja, entah roti kesukaan Jayanti atau sekotak teh herbal. Sekarang, ia pulang dengan tangan kosong dan alasan lupa. Di meja makan, percakapan mereka mulai terasa dangkal. Jayanti bercerita tentang pelanggan yang memesan gaun pengantin unik, tapi Agung hanya merespons dengan gumaman singkat. Saat Jayanti menanyakan pendapat tentang konsep katalog Ramadan, Agung berkata, "Terserah kamu aja, aku kurang paham," sambil tetap menatap layar ponselnya. Suatu sore, Jayanti sedang menata etalase butik ketika pesan dari Agung masuk. "Agung, malam ini aku pulang agak malam. Ada presentasi susulan di Hotel Grand Vista." Jayanti, "Oke, hati-hati." Awalnya ia mengetik balasan singkat itu tanpa curiga. Namun, beberapa menit kemudian, salah satu pelanggan butik yang akrab dengannya, Mbak Ayu, mampir dan bercerita bahwa ia baru saja menghadiri pameran properti di hotel yang sama. Tadi aku lihat ada laki-laki mirip suamimu di lobi," kata Mbak Ayu. "Tapi aku nggak sempat sapa. Soalnya dia kayak buru-buru masuk lift sama seorang perempuan cantik." Jayanti hanya tersenyum tipis dan tidak menanggapi panjang. Mungkin saja Mbak Ayu salah lihat, tapi hatinya terasa seperti baru saja disentil. Di rumah, Jayanti mencoba mencari celah untuk memulai pembicaraan serius. Suatu malam, saat Agung selesai makan malam, ia berkata, "Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali, ya?" Agung meneguk air putih sebelum menjawab, "Iya, proyek makin banyak." "Kamu capek?" tanya Jayanti. "Lumayan, tapi ini kan bagian dari kerjaan," katanya sambil mengangkat bahu. "Kenapa?" "Cuma nanya." Jayanti tersenyum. "Aku kangen ngobrol panjang sama kamu." Agung menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. "Maaf ya, aku sibuk. Nanti kalau sudah agak longgar, kita liburan sebentar." Percakapan itu berakhir di situ. Jayanti menatap punggung Agung yang berjalan ke ruang kerja, merasa jarak di antara mereka mulai melebar. Yang paling membuat Jayanti resah adalah perubahan penampilan Agung. Ia mulai lebih sering memperhatikan rambutnya, mengganti parfum, bahkan membeli beberapa kemeja baru yang tidak pernah ia diskusikan sebelumnya. Biasanya, mereka selalu memilih pakaian bersama, atau setidaknya Jayanti tahu kalau Agung berbelanja. Kali ini, dua kemeja itu tiba-tiba sudah tergantung di lemari. Suatu pagi, ketika Jayanti sedang menyetrika, ia menemukan selembar tanda terima belanja dari butik pria ternama di pusat perbelanjaan mewah. Ia hafal betul,
Harga satu kemeja di sana bisa setara dengan belanja kebutuhan rumah sebulan. Di tanda terima itu, ada pembelian 2 kemeja dan 1 skarf pria, barang yang jelas bukan gaya Agung. Jayanti menaruh struk itu kembali ke saku kemeja tanpa sepatah kata. Di dalam hatinya, ia menyusun potongan-potongan kecil, telepon yang dijawab diam-diam, aroma parfum asing, pulang larut dengan alasan yang mirip, tanda terima belanja mahal, dan Mbak Ayu yang bilang melihatnya bersama perempuan cantik. Belum ada bukti konkret, tapi pola itu mulai terlihat jelas. Suatu malam, Jayanti terbangun karena mendengar suara pelan dari ruang kerja. Ia mengintip dari pintu kamar dan melihat cahaya dari bawah pintu ruang kerja Agung. Perlahan, ia berjalan mendekat, menahan napas. Dari celah pintu, terlihat Agung duduk membelakangi, berbicara lewat video call di laptopnya. Jayanti hanya bisa mendengar potongan kalimat. "Iya, aku juga. Nanti kita atur lagi, ya." Nada suaranya lembut, berbeda dari nada bicara bisnis. Jayanti melangkah mundur sebelum ketahuan. Ia kembali ke kamar, berbaring, menatap langit-langit. Ada rasa sakit yang belum sepenuhnya meledak, tapi sudah mulai mengikis. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu kebenarannya. Karena satu hal yang ia yakini sejak dulu, rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, dan jika fondasi itu retak, tak ada lagi yang bisa berdiri kokoh di atasnya. Malam itu, Jayanti memejamkan mata dengan pikiran yang tak tenang. Esok hari, ia bertekad untuk mulai mengumpulkan bukti, sekecil apapun. Karena nalurinya mengatakan, apa yang ia khawatirkan bukan sekadar bayangan di kepalanya. Ada sesuatu, atau seseorang, yang perlahan mengambil tempat di hidup suaminya. Pagi itu, hujan turun sejak subuh, membasahi halaman dan membuat udara di rumah Jayanti terasa lembab. Agung sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Katanya ada meeting penting di kantor pusat. Jayanti mengantar sampai pintu, lalu kembali ke meja makan untuk menghabiskan teh hangatnya. Saat merapikan meja, matanya tertumbuk pada ponsel hitam Agung yang tergeletak di sudut sofa ruang tamu. Jayanti tertegun. Agung jarang sekali meninggalkan ponselnya di rumah. Ia biasanya membawa bahkan saat ke dapur sekalipun. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena niat mencari masalah, tapi ada rasa ingin tahu yang tiba-tiba menyeruak. Ia menatap ponsel itu beberapa detik. Tangan Jayanti terulur pelan, menyentuh permukaannya yang dingin. Layar menyala menampilkan notifikasi. Beberapa pesan WhatsApp masuk dari kontak yang hanya tersimpan sebagai R. Pesan terakhir muncul 5 menit lalu. "Jangan lupa nanti malam. Aku sudah rindu." Jayanti menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya terlalu intim untuk ukuran rekan kerja. Ia menekan notifikasi itu, tapi layar terkunci dengan pola. Jayanti mundur sejenak, mencoba mengingat apakah pernah melihat Agung membuka ponselnya. Ya, kadang pola itu ia lihat sekilas, membentuk huruf Z terbalik. Ia menarik napas panjang, mencoba sekali, dan layar terbuka. Tangan Jayanti sedikit gemetar saat membuka WhatsApp. Ia menemukan kontak R. Itu berada di deretan paling atas. Foto profilnya kabur. Seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai, mengenakan kacamata hitam. Nama lengkap tidak tertera. Jayanti membuka chatnya. Pesan-pesan di dalamnya membuat darahnya berdesir. "Aku suka kemeja yang kamu pakai kemarin. Pas banget sama kamu. Kapan kita bisa makan malam lagi tanpa terburu-buru? Aku kangen ngobrol sambil lihat kamu." Dan balasan Agung, pendek, tapi jelas mengandung keakraban. "Sabtu ini mungkin bisa. Kita lihat jadwalnya." "Aku juga kangen." Jayanti menutup chat itu cepat. Takut jika terlalu lama membacanya ia akan kehilangan kendali. Ia beralih ke galeri foto, mencari apakah ada gambar yang bisa menjadi bukti.
Sebagian besar foto adalah dokumen kerja, papan proyek, dan catatan presentasi. Tapi di satu folder tersembunyi, ia menemukan 3 foto yang membuatnya tercekat. Foto piring makanan di restoran yang belum pernah mereka datangi bersama, foto gelas kopi dengan latar meja berdua, dan foto selfie Agung dengan potongan wajah perempuan di sebelahnya. Hanya sebagian pipi dan rambutnya, tapi jelas bukan dirinya. Jayanti duduk di sofa, memandangi layar ponsel itu lama. Ada dorongan untuk langsung menelepon Agung, menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi bagian lain dari dirinya berkata, "Tunggu, ini belum cukup." Ia belum tahu siapa perempuan itu, bagaimana mereka bertemu, dan seberapa jauh hubungan mereka. Ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, memastikan posisi persis seperti saat ia menemukannya. Dalam hati, Jayanti menyusun rencana. Ia akan bersikap seolah tidak tahu apa-apa, sambil mencari celah untuk mengungkap kebenaran. Ia tahu, pertanyaan langsung sering membuat orang berbohong defensif. Bukti yang jelas akan lebih mematikan daripada sekadar tuduhan. Hari itu di butik, Jayanti bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah jauh dari ponsel Agung dan chat dengan R. Setiap kali pelanggan berbicara, ia harus memaksa dirinya fokus. Di sela jam istirahat, ia mencatat di buku kecil, cari tahu siapa R di kontak Agung. Perhatikan jadwal Agung Sabtu ini. Ingat lokasi restoran di foto. Sore hari, ia sengaja mengirim pesan ke Agung. "Jayanti, Sabtu ini kita jadi makan siang bareng orang tuaku?" Balasan datang beberapa menit kemudian. "Agung, waduh, Sabtu aku kayaknya ada meeting sama klien." Jayanti menatap layar lama. Meeting di hari Sabtu? Itu bukan hal yang mustahil, tapi jarang sekali terjadi, kecuali untuk proyek besar. Jayanti, "Oke, kalau gitu aku sendiri aja ke rumah ibu." "Agung, iya, sampaikan salamku." Malamnya, ketika Agung pulang, Jayanti memperhatikan setiap detail kecil. Kemeja biru tua yang baru, parfum berbeda dari biasanya, dan ekspresi yang sedikit gugup ketika ia menyapa. Jayanti pura-pura sibuk di dapur, memberi ruang bagi Agung untuk merasa aman. Ia tahu, permainan ini akan panjang, dan ia harus sabar. Sambil menata piring makan, Jayanti berkata, "Kamu ingat nggak, dulu waktu kita pacaran, kamu nggak pernah lepas dari ponsel? Sekarang malah sering ketinggalan." Agung tertawa singkat. "Iya, tadi pagi buru-buru banget. Untung nggak ada urusan penting." Jayanti tersenyum samar. "Kalau ada yang penting, bisa kacau tuh." Mereka makan malam seperti biasa, tapi Jayanti bisa merasakan jarak yang semakin nyata. Ia sudah memegang ujung benang, hanya tinggal waktu untuk menariknya perlahan hingga seluruh simpul terurai. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan tahu siapa perempuan itu. Dan kalau waktunya tepat, semuanya akan terbongkar." Sejak menemukan chat dengan R di ponsel Agung, Jayanti merasa setiap langkahnya kini berada di atas lantai kaca tipis. Ia tetap berusaha menjalani hari seperti biasa, tersenyum, tertawa, dan melayani pelanggan butik, tapi di dalam kepalanya sudah tersusun peta strategi. Bagian pertama dari rencananya sederhana, merekam pola gerak Agung. Ia mulai mencatat setiap kali suaminya pulang lebih larut dari jam biasa, mencatat alasan yang diberikan, dan diam-diam menyimpan detail seperti aroma parfum, pakaian yang dipakai, atau nama lokasi meeting yang ia sebutkan. Semua itu ia tulis di buku kecil dengan inisial singkat, seolah itu catatan stok butik. Semakin ia perhatikan, semakin terlihat bahwa hari Sabtu menjadi pola yang konsisten. Hampir setiap Sabtu, Agung punya alasan untuk keluar rumah sendirian. Rapat klien, survei proyek, atau sekadar menemui teman lama. Jayanti mencatat setiap alasan itu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk membuntutinya. Kesempatan itu datang 2 minggu kemudian. Pagi itu,
Agung mengenakan kemeja putih baru dan celana hitam pres rapi. Ia berkata akan menemui calon klien di sebuah kafe dekat pusat kota. Lalu mungkin lanjut ke lokasi proyek. Jayanti mengangguk, pura-pura sibuk menyetrika. Begitu Agung keluar rumah dan mobilnya melaju, Jayanti cepat berganti pakaian kasual, blus longgar, celana jeans, dan sepatu kets. Ia mengambil kunci mobil kecilnya, yang jarang dipakai, dan mulai mengikuti dari jarak aman. Ia tahu rute menuju kafe yang disebut Agung, tapi ketika sampai di pertigaan, mobil Agung justru berbelok ke arah berbeda. Jayanti langsung menyalakan mode hati-hati. Ia menjaga jarak 2 atau 3 mobil di belakang, cukup untuk menghindari kecurigaan tapi tetap dalam jangkauan pandang. Setelah sekitar 15 menit, Agung masuk ke area parkir sebuah hotel bintang 4 di pusat kota. Jayanti memarkir mobilnya di blok berbeda dan menunggu. Dari balik kaca, ia melihat Agung melangkah cepat ke lobi hotel. Tak lama kemudian, seorang perempuan muncul dari arah pintu masuk. Tinggi, berambut panjang bergelombang, mengenakan gaun pastel yang jatuh anggun di tubuhnya. Wajahnya terlihat jelas ketika ia menoleh untuk tersenyum. Jayanti langsung mengenalinya. Rani, perempuan yang pernah ia temui di acara pasar amal kreatif itu. Perempuan yang mengaku pengusaha sukses, ramah, percaya diri, dan punya cerita panjang tentang keluarganya di bisnis properti. Jayanti merasa darahnya naik ke kepala, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia melihat Rani berjalan mendekat ke Agung, lalu keduanya saling berpelukan singkat sebelum masuk ke lift bersama. Jayanti mencatat jam di ponselnya. Pukul 9.42 pagi. Ia tidak bisa mengikuti ke lantai mana mereka pergi tanpa risiko ketahuan. Jadi ia memilih menunggu di lobi hotel, duduk di sudut dekat rak majalah, sambil pura-pura membaca brosur. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap kali pintu lift terbuka, ia melirik cepat, tapi pasangan itu belum juga muncul. Pukul 11.15, pintu lift akhirnya terbuka dan Agung keluar bersama Rani. Mereka terlihat bercakap pelan, lalu berjalan beriringan keluar hotel. Agung memegang ponselnya, sementara Rani sesekali menyentuh lengannya sambil tertawa kecil. Jayanti melihat keduanya menuju mobil Agung yang terparkir di basement. Ia kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bersiap mengikuti lagi. Kali ini mereka menuju sebuah restoran Jepang terkenal di kawasan elit. Jayanti menunggu di parkiran seberang, cukup jauh untuk tidak menarik perhatian. Dari posisinya, ia bisa melihat keduanya masuk dan duduk di meja dekat jendela. Jayanti mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera, dan mengambil beberapa foto. Agung dan Rani duduk berseberangan. Rani menyuapkan makanan ke mulut Agung. Agung tersenyum lebar. Setiap jepretan terasa seperti paku yang menembus dadanya. Tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Bukti ini terlalu berharga untuk dihapus oleh emosi sesaat. Setelah makan siang, Agung mengantar Rani kembali ke hotel. Jayanti tidak mengikuti masuk, melainkan menunggu sampai Agung keluar sendirian. Pukul 14.20, ia melihat Agung meninggalkan hotel dan mengemudi pulang. Jayanti memutuskan untuk menunggu 15 menit sebelum bergerak, memastikan mereka tidak bertemu di jalan. Saat akhirnya ia pulang, Agung sudah ada di ruang tamu, membuka laptop. Meetingnya lumayan lama, katanya santai. Kliennya banyak maunya. Jayanti hanya tersenyum samar. Capek ya? Mau aku buatkan teh? Iya, boleh, jawab Agung, tanpa menatapnya. Jayanti berbalik menuju dapur, menutup wajahnya sejenak untuk mengatur napas. Di dalam hatinya, ia sudah tidak ragu lagi. Selingkuhan Agung adalah Rani. Dan yang lebih menyakitkan, Rani bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang pernah berdiri di hadapannya, berjabat tangan, bahkan membicarakan kemungkinan bekerja sama. Malam itu, saat Agung tertidur, Jayanti duduk di ruang kerja kecilnya,
menyalin semua catatan dan bukti ke dalam sebuah folder di laptop. Ia menamai folder itu sederhana, Proyek, nama yang cukup samar untuk menghindari kecurigaan. Di dalamnya, ia simpan foto-foto dari restoran, catatan waktu, dan deskripsi singkat setiap pertemuan yang ia amati. Bagian dari dirinya ingin langsung mengonfrontasi Agung malam itu juga. Tapi naluri lain berkata, belum. Tunggu sampai semua kepingan lengkap. Ia tahu, untuk benar-benar menghancurkan kebohongan ini, ia harus mengungkap semuanya di waktu dan tempat yang tidak memberi celah bagi Agung atau Rani untuk mengelak. Dan mulai malam itu, Jayanti tidak lagi sekadar mencurigai. Ia tahu dengan pasti siapa lawannya. Seorang perempuan yang pernah menginjak halaman rumah orang tuanya, tapi bukan sebagai tamu kehormatan. Malam itu, setelah semua lampu rumah dipadamkan dan Agung tertidur pulas di sampingnya, Jayanti terjaga dengan mata menatap langit-langit. Ia merasa seperti sedang memegang peta lama yang penuh lipatan, peta yang mulai terbuka sedikit demi sedikit, menunjukkan jalur yang mengarah ke masa lalu. Rani bukan sekadar perempuan lain dalam rumah tangganya. Jayanti yakin ada cerita lama yang menyatukan mereka dalam lingkaran yang lebih kecil dari yang ia sangka. Ia memulai dari hal paling sederhana, mencari tahu alamat asli Rani. Dari katalog Raniel yang pernah ia simpan, alamat yang tertera adalah gedung perkantoran premium. Tapi Jayanti tahu, alamat seperti itu bisa saja hanya alamat sewa. Ia mengetik nama lengkap, Rani Lestari, di mesin pencari, menambahkan kata UMKM, dan fashion. Beberapa artikel muncul, sebagian dari media lokal, memuji brand Raniel sebagai karya anak muda berbakat. Foto Rani terpampang di situ, wajah yang tersenyum manis, cerita tentang perjalanan bisnis, dan sedikit kisah keluarga pebisnis properti yang terdengar terlalu rapi. Namun, ada satu artikel dari blog komunitas lama yang menarik perhatian Jayanti. Artikel itu berisi liputan bazar kampung 6 tahun lalu, menampilkan Rani yang masih sangat muda, berjualan kue kering di stand sederhana. Yang membuat Jayanti terperanjat adalah sosok perempuan setengah baya di belakangnya, wajah yang begitu familiar. Ia memperbesar gambar, dan butuh hanya beberapa detik untuk yakin. Itu Sari, mantan pembantu di rumah orang tuaku. Ingatan Jayanti melompat mundur bertahun-tahun. Sari bekerja di rumah keluarganya saat Jayanti masih SMA. Perempuan itu pendiam, rajin, tapi sering membawa pulang barang-barang kecil yang hilang secara misterius. Ibu Jayanti, Bu Ratna, tidak pernah mengungkit secara langsung, tapi suatu hari ia memanggil Sari ke dapur dan mengajaknya bicara dengan nada tegas. Seminggu kemudian, Sari pamit berhenti bekerja, katanya ingin pindah ke kampung halaman. Sejak itu, kabar tentangnya hilang. Ternyata, Sari tidak benar-benar kembali ke kampung. Ia tinggal di kota, membesarkan anak perempuan yang kini tumbuh menjadi Rani. Anak yang pernah berlari-lari di halaman rumah orang tuanya, memakai sandal pinjaman Bu Ratna, dan memanggil Jayanti dengan sebutan Mbak. Jayanti menutup laptop, duduk lama di kursi dengan tangan terlipat di dada. Semua ini terasa seperti lingkaran penuh yang berputar kembali menghampirinya. Rani tahu siapa aku. Dia pasti ingat masa lalu itu. Lalu mengapa ia berpura-pura tidak mengenal? Mengapa ia membangun citra sebagai putri keluarga kaya? Dan yang paling menusuk, mengapa ia memilih mendekati Agung? Keesokan harinya, Jayanti memutuskan untuk memastikan semua ini bukan sekadar tebakan. Ia menelepon Andika, sahabatnya yang bekerja di bidang event organizer dan memiliki jaringan luas. "Aku butuh bantuan," katanya singkat. "Cari tahu latar belakang seseorang untukku. Namanya Rani Lestari, punya brand fashion, Raniel." Andika, yang sudah mengenal nada serius Jayanti, tidak banyak bertanya. "Kirim fotonya ke aku. Kasih aku 2 hari." 2 hari terasa seperti 2 minggu.
Jayanti menjalani rutinitas butik sambil menahan diri untuk tidak membicarakan Rani pada siapapun. Agung tetap pulang larut beberapa kali, dan setiap kali ia masuk rumah, Jayanti menatapnya sambil bertanya-tanya, apakah dia tahu siapa Rani sebenarnya? Atau dia hanya peduli pada tampilan luar yang Rani tunjukkan? Pada hari kedua, telepon dari Andika masuk saat Jayanti sedang memeriksa stok kain. Aku nemu beberapa info. Suara Andika terdengar pelan, seperti menyesuaikan dengan suasana. Pertama, alamat showroom yang dia tulis di katalog itu memang alamat sewa. Mereka bayar per jam untuk ketemu klien di situ. Jayanti tidak terkejut. Terus. Kedua, Rani ini ternyata dulu tinggal di daerah padat penduduk di pinggiran kota, bareng ibunya, Sari. Ibunya dulu kerja sebagai pembantu rumah tangga. Sempat di rumah keluarga kamu, kan? Jayanti mengangguk meski Andika tidak bisa melihatnya. Betul, itu yang aku duga. Nah, dari beberapa tetangga lama, katanya mereka pindah ke kontrakan lebih bagus setelah Rani mulai kerja di butik kecil. Terus dia mulai ikut lomba-lomba fashion lokal, sampai akhirnya bikin brand sendiri. Soal cerita, keluarga pebisnis properti, itu bohong. Ibunya nggak pernah nikah lagi, dan nggak ada hubungan sama orang kaya. Jayanti menarik napas dalam. Jadi benar, semua citra Rani dibangun dari nol, tapi dengan fondasi kebohongan yang rapi. Dan kini, kebohongan itu digunakan untuk menarik perhatian Agung. Aku kirimkan semua data dan fotonya ke email kamu, kata Andika. Terserah kamu mau apa. Tapi hati-hati, Jan. Kalau ini mau dibongkar, pastikan waktunya tepat. Terima kasih, Dik, jawab Jayanti pelan. Aku tahu harus bagaimana. Malam itu, setelah Agung tertidur, Jayanti membuka email dari Andika. Semua detail ada di sana. Alamat lama Rani, foto masa kecilnya, kesaksian tetangga lama, bahkan salinan data kependudukan yang menyebutkan nama ibunya, Sari. Melihat nama itu di layar membuat Jayanti merasa seperti sedang membaca bab yang belum selesai dari buku masa lalunya. Ia menutup laptop, berdiri di depan cermin, dan menatap dirinya sendiri. Kamu kira aku nggak akan ingat, Rani? Gumamnya pelan. Kamu lupa. Aku tumbuh di rumah yang sama di mana kamu dulu hanya numpang di dapur. Di saat itu juga, tekad Jayanti mengeras. Ia tidak hanya akan mengungkap perselingkuhan ini. Ia akan membuka semua topeng yang Rani kenakan. Di depan Agung, di depan keluarganya, dan mungkin di depan semua orang yang pernah percaya pada cerita palsunya. Dan untuk itu, ia tahu satu hal, rencana balas dendam harus dimulai sekarang. Jayanti duduk di meja kerja butik yang sudah sepi. Nila dan Dita pulang lebih awal sore ini, sehingga ruangan hanya diisi suara pendingin udara dan bunyi hujan yang merambat di atap seng ruko sebelah. Di hadapannya, bertumpuk foto, catatan, dan printout email dari Andika. Semua itu adalah potongan puzzle yang, jika dirangkai, memperlihatkan gambaran jelas tentang siapa Rani sebenarnya. Ia mulai membaca dari catatan Andika yang berlabel latar belakang. Flashback 15 tahun lalu. Sari datang ke rumah keluarga Jayanti di suatu pagi yang masih dingin. Rambutnya disanggul seadanya, membawa tas kain usang, dan wajahnya menyimpan kelelahan panjang. Ia memperkenalkan diri sebagai orang kampung yang butuh pekerjaan. Bu Ratna menerimanya karena kasihan. Apalagi saat tahu Sari memiliki anak perempuan kecil yang dititipkan pada tetangga setiap ia bekerja. Anak itu, Rani, kadang ikut datang ke rumah saat Sari tidak menemukan orang yang bisa menjaganya. Jayanti yang saat itu baru lulus SMP sering melihat Rani duduk di dapur, makan kue atau buah yang disisihkan ibunya. Rani pemalu, jarang bicara, dan selalu menatap sekeliling dengan mata penasaran. Sari bekerja cukup baik, tapi ada insiden kecil. Beberapa barang di rumah hilang, mulai dari perhiasan imitasi, peralatan dapur, hingga kain batik.
Tidak pernah ada bukti kuat. Tapi Bu Ratna mulai berhati-hati. Hingga suatu hari, setelah memergoki Sari membawa keluar 2 taplak meja baru, Bu Ratna memanggilnya ke dapur. Pembicaraan itu singkat dan tegas, tanpa teriakan, tapi cukup membuat Sari pamit seminggu kemudian. Tak ada kabar lagi tentang mereka. Jayanti melanjutkan sekolah, kuliah, dan menikah. Sementara Sari dan Rani menghilang dari lingkar hidupnya. Flashback 8 tahun lalu. Dari keterangan tetangga lama yang Andika dapatkan, setelah meninggalkan rumah keluarga Jayanti, Sari dan Rani tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Sari mengambil pekerjaan serabutan, membersihkan rumah, mencuci pakaian untuk tetangga, bahkan berjualan kue di depan sekolah. Rani tumbuh menjadi gadis remaja yang mulai memperhatikan penampilan. Ia sering menggunting gambar baju dari majalah dan menempelkan di dinding kamarnya. Suatu ketika, seorang pelanggan kue Sari yang bekerja di butik kecil menawarkan Rani pekerjaan sebagai asisten lipat pakaian. Disitulah Rani belajar banyak tentang kain, potongan, dan cara berinteraksi dengan pelanggan kelas menengah ke atas. Perlahan, ia mulai mengubah penampilannya. Rambut dismoothing, pakaian lebih rapi, dan aksesoris murah yang terlihat seperti barang mahal. Flashback 5 tahun lalu. Rani dan Sari pindah ke kontrakan yang lebih bagus. Hasil tabungan Rani dan sedikit pinjaman dari kenalan. Mereka mulai membangun citra baru. Tidak lagi mengaku sebagai warga lama daerah kumuh, tapi mengaku sebagai keluarga yang baru pindah dari luar kota karena bisnis. Sari berhenti bekerja kasar di depan publik. Ia hanya membantu di rumah dan muncul di acara lingkungan dengan pakaian yang lebih layak. Rani, yang kini bekerja di butik menengah, mulai memanfaatkan media sosial. Ia memotret dirinya di kafe-kafe trendy, mencoba pakaian butik mahal, meski hanya fitting, dan berfoto di hotel berbintang ketika ada acara komunitas. Semua foto itu diberi keterangan seolah ia adalah tamu atau pembeli, bukan pegawai atau peserta undangan gratis. Flashback 2 tahun lalu awal target. Menurut salah satu sumber Andika, Rani mulai aktif menghadiri acara-acara sosial dan pameran fashion yang dihadiri kalangan berada. Ia pandai membaur, cepat akrab, dan selalu punya cerita latar yang membuatnya terdengar menarik. Ayahnya disebut pebisnis properti, ibunya kolektor perhiasan, dan dirinya lulusan kursus fashion design di luar negeri, yang sebenarnya hanya kursus online gratis beberapa minggu. Dari lingkaran inilah, Rani bertemu beberapa pria mapan. Tapi kebanyakan hanya bertahan sebentar, entah karena mereka sudah menikah dan takut ketahuan, atau karena Rani terlalu menuntut. Hingga suatu saat, ia mendengar nama Agung Prasetya dari obrolan seorang teman baru, manajer sukses, mapan, dan sudah menikah. Jayanti meletakkan kertas itu dengan tangan mengepal. Ia bisa membayangkan langkah-langkah yang Rani ambil, merancang citra, memoles penampilan, menyusun kebohongan, dan dengan sengaja menyasar pria seperti Agung. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang dibentuk dari pengalaman bertahun-tahun, dan yang membuatnya lebih perih. Rani tahu latar belakang Jayanti. Ia pasti sadar Agung adalah suami, Mbak Jayanti, yang dulu sering memberinya kue atau membiarkan ia bermain di teras rumah. Rani hanya memilih untuk pura-pura tidak mengenal masa lalu itu demi melancarkan perannya sebagai orang baru. Jayanti menatap keluar jendela butik. Hujan sudah reda, tapi air masih menetes dari atap. Dalam hatinya, ia merasakan 2 gelombang emosi sekaligus. Kemarahan yang membakar, dan rasa jijik pada kebohongan yang dipoles menjadi citra sukses. Baik, Rani, pikir Jayanti. Kamu mau main peran? Aku akan jadi penonton yang diam sampai adegan terakhir. Lalu aku sendiri yang akan menjatuhkan tirainya di depan semua orang. Malam itu, Jayanti menandai kalender di ponselnya. Ia mulai menyusun langkah untuk babak konfrontasi. Tapi sebelum itu, ia perlu menyiapkan medan, tempat, waktu,
dan saksi yang tepat, agar sekali serang, semua topeng Rani dan Agung runtuh bersama. Setelah semua fakta terkumpul, Jayanti tahu ia tidak boleh gegabah. Ia sudah memegang bukti perselingkuhan Agung dan kebohongan besar Rani, tapi jika ia menumpahkannya begitu saja tanpa perhitungan, keduanya masih bisa memutarbalikkan cerita. Yang ia inginkan bukan sekadar mengungkap, tapi menghancurkan citra yang mereka bangun, sekali serang, tanpa peluang menyelamatkan diri. Malam itu, Jayanti duduk di ruang kerjanya sendirian. Di hadapannya, sebuah buku catatan terbuka, pena siap di tangan. Ia mulai menulis. Tujuan akhir, membongkar perselingkuhan dan masa lalu Rani di hadapan keluarga besar, termasuk orang tua Agung, keluarganya sendiri, dan orang-orang yang selama ini percaya pada citra palsu Rani. Waktu, saat suasana tidak mencurigakan, namun cukup penting untuk dihadiri semua pihak, acara makan malam keluarga menjelang ulang tahun pernikahan orang tuanya adalah momen sempurna. Tempat, rumah besar orang tuanya di Taman Kenanga, dengan ruang makan yang luas dan cukup privasi untuk saksi-saksi yang tepat. Bukti, foto-foto Agung dan Rani di restoran Jepang, catatan waktu mereka di hotel, bukti chat dari ponsel Agung, serta data latar belakang Rani yang menunjukkan ia anak dari mantan pembantu keluarga. Pendukung, Andika, sebagai saksi yang siap bicara jika Rani atau Agung mencoba mengelak. Bu Ratna, yang bisa mengonfirmasi siapa Sari dan sejarahnya di rumah mereka. Jayanti menutup buku catatan, lalu memikirkan tahap pelaksanaan. Tahap 1, menyiapkan bukti fisik. Beberapa hari berikutnya, Jayanti mencetak semua foto dalam resolusi besar, menyusunnya di dalam map khusus. Ia juga membuat salinan digital yang disimpan di flash disk, berjaga-jaga jika nanti ada yang mencoba menyembunyikan atau menghancurkan barang bukti. Chat antara Agung dan R, ia screenshot dan urutkan berdasarkan tanggal. Bukti latar belakang Rani ia masukkan ke dalam dokumen ringkas, 1 halaman saja, tapi cukup mematikan. Tahap 2, menarik Rani ke Medan. Jayanti tahu, Rani tidak akan melewatkan kesempatan tampil di acara keluarga besar, apalagi jika ia pikir dirinya mulai diterima di lingkaran sosial Agung. Maka, Jayanti mengirim pesan singkat ke Rani seminggu sebelum acara. Jayanti, Ran, minggu depan keluargaku bikin makan malam kecil. Banyak tamu penting. Kayaknya bagus buat networking. Kalau mau datang, aku bilang ke Agung nanti biar dia ajak kamu. Balasan Rani datang cepat. Rani, wah, serius? Pasti mau dong. Tang Yuya. Jayanti tersenyum miring. Bagus, dia sudah menggigit umpannya. Tahap 3, mengatur posisi dan saksi. Jayanti diam-diam berbicara dengan ibunya, Bu Ratna. Ia menceritakan semuanya, tanpa melewatkan detail masa lalu Sari. Bu Ratna terkejut, marah, tapi tetap tenang. Kalau ini memang rencanamu, ibu akan duduk di sebelahmu malam itu, katanya. Supaya kalau mereka menyangkal, ibu yang akan bicara. Jayanti juga menghubungi Andika. Aku butuh kamu hadir. Pura-pura sebagai teman keluarga. Tapi sebenarnya kamu tugasnya membackup aku kalau aku buka semua ini. Siap, jawab Andika singkat. Aku sudah muak dengar cerita orang kayak mereka. Tahap 4, menjaga ketenangan sebelum ledakan. Selama seminggu penuh, Jayanti berperan seperti istri yang tidak curiga. Ia tetap menyiapkan sarapan untuk Agung, bertanya kabar pekerjaannya, bahkan bercanda ringan. Di balik itu, ia memperhatikan setiap pergerakan suaminya, memastikan ia tetap percaya bahwa semua aman. Rani juga semakin percaya diri. Jayanti melihat dari unggahan media sosialnya, foto di kafe mahal, caption penuh sindiran samar tentang bahagia dengan pilihan hati, dan potret tas bermerek yang ia tahu bukan milik Rani, melainkan pinjaman untuk pamer. Tahap 5, malam konfrontasi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Jayanti mengenakan kebaya pastel sederhana, elegan tapi tidak mencolok.
Ia sengaja memilih warna yang membuatnya tampak tenang, seolah malam itu hanya untuk bersilaturahmi. Meja makan sudah tertata. Piring porselen, sendok garpu perak, lilin beraroma mawar, dan hidangan lengkap. Keluarga besar sudah mulai berdatangan, termasuk Agung yang datang bersama Rani. Jayanti menyambut mereka dengan senyum tipis. "Selamat datang," katanya, seolah tidak ada yang janggal. Rani membalas dengan senyum lebar, memuji dekorasi rumah. Agung tampak santai, mungkin berpikir istrinya sudah menerima keadaan. Padahal, Jayanti tahu, malam ini adalah panggung terakhir bagi mereka. Begitu semua orang duduk dan percakapan mulai mengalir, ia akan membuka map buktinya, menaruhnya di meja, dan membiarkan setiap orang melihat kenyataan. Dan saat itu tiba, tidak akan ada jalan kembali. Langit sore itu berwarna oranye kemerahan ketika Jayanti berdiri di depan cermin, memastikan lipstiknya tidak berlebihan dan rambutnya tersanggul rapi. Kebaya pastel lembut membalut tubuhnya, memberi kesan anggun tapi tidak mencolok. Ia sengaja memilih perhiasan kecil, anting mutiara dan cincin tipis, karena malam ini ia tidak ingin penampilannya mengalahkan pesan yang akan ia sampaikan. Malam ini, ia bukan sekadar tuan rumah acara makan malam keluarga. Ia adalah sutradara yang telah menyiapkan panggung untuk drama yang akan mengguncang semua orang. Ruang makan rumah besar orang tuanya sudah ditata sempurna oleh Bu Ratna dan staf catering sejak siang. Meja panjang dari kayu jati dipoles mengilap, dihiasi taplak putih bersih dengan rangkaian bunga krisan dan mawar merah muda di tengahnya. Lilin-lilin beraroma lembut berdiri di antara piring porselen dan gelas kristal. Suasana terasa hangat, penuh tawa keluarga besar yang sudah mulai berdatangan. Paman-paman bercakap tentang politik, bibi-bibi memuji masakan, dan sepupu-sepupu sibuk berfoto di sudut ruangan. Jayanti berdiri di dekat pintu, menyambut tamu satu persatu dengan senyum ramah. Ia melirik arlojinya. Jam menunjukkan pukul 19.15 ketika akhirnya pintu depan terbuka, dan Agung melangkah masuk, bersama Rani. "Selamat malam," sapa Agung dengan nada santai, seolah membawa rekan kerja. "Maaf agak telat." Rani, dalam balutan gaun satin berwarna champagne, tersenyum lebar sambil memuji ruangan. "Indah sekali dekorasinya. Benar-benar elegan." Jayanti menatap keduanya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Senyumnya tipis, matanya tenang. "Silakan masuk," katanya, mengarahkan mereka ke meja makan. Kursi di sebelah kanan sudah disiapkan. Rani duduk di kursi yang menghadap langsung ke Jayanti. Di sisi Rani, Agung terlihat cukup santai, sesekali bercakap dengan sepupu Jayanti yang duduk di sebelahnya. Semua berjalan normal, seolah tidak ada yang mencurigakan, dan itu memang tujuan Jayanti. Ia ingin mereka merasa aman, bahkan percaya diri, sebelum palu kebenaran dijatuhkan. Percakapan mengalir seperti biasa. Ayah Jayanti, Pak Surya, menceritakan kisah lama saat ia masih bekerja di pemerintahan. Tawa memenuhi ruangan setiap kali ia menyelipkan humor. Bu Ratna dengan sigap memastikan semua piring terisi. Jayanti ikut tertawa di beberapa momen, tapi di dalam kepalanya ia sedang menghitung waktu. Andika duduk di ujung meja, pura-pura sibuk berbicara dengan sepupu lain. Sesekali ia melirik Jayanti, memberi isyarat bahwa ia siap kapan saja. Jayanti menunggu sampai hidangan utama hampir selesai, waktu di mana semua orang sudah cukup kenyang, tapi belum terburu-buru meninggalkan meja. Ia menyesap air putih, meletakkan gelasnya perlahan, lalu berkata dengan nada tenang namun cukup keras untuk terdengar oleh semua. "Ada sesuatu yang ingin aku bagikan malam ini," ucapnya. Ruangan perlahan hening. Semua kepala menoleh ke arah Jayanti. Agung memandangnya dengan sedikit heran. Rani tetap tersenyum. Mungkin mengira ini akan menjadi pengumuman yang menyenangkan. Jayanti membuka map besar di depannya. Suara kertas bergesekan menarik perhatian.
Aku ingin menceritakan tentang dua orang yang sangat dekat dengan kita semua di ruangan ini. Dan aku pikir, sudah saatnya semua orang tahu cerita sebenarnya. Agung berdeham, mencoba menyelamatkan situasi. Sayang, ini acara keluarga. Kalau mau bicara, nanti saja di rumah. Jayanti memotong dengan tatapan tajam. Tidak, Gan. Justru karena ini acara keluarga, semua harus tahu, supaya tidak ada yang dibohongi lagi. Ia mengeluarkan foto pertama. Agung dan Rani duduk di restoran Jepang. Rani menyuapkan makanan ke mulut Agung. Foto itu ia letakkan di tengah meja. Beberapa anggota keluarga mencondongkan tubuh untuk melihat lebih jelas. Bisik-bisik mulai terdengar. Ini diambil 2 minggu lalu, lanjut Jayanti. Saat Agung bilang padaku bahwa ia sedang meeting klien. Agung memucat. Jan, tunggu dulu. Jayanti tak menghiraukannya. Ia mengeluarkan foto berikutnya. Agung dan Rani keluar dari hotel, berpelukan singkat. Lalu foto lain, chat di layar ponsel dengan pesan-pesan intim. Beberapa wajah di meja menunjukkan keterkejutan. Bu Ratna menatap Rani dengan dingin. Pak Surya mengerutkan kening. Rani mulai gelisah, tapi masih mencoba tersenyum sopan. Jayanti menarik napas panjang, lalu mengeluarkan dokumen terakhir. Dan ini adalah data tentang siapa sebenarnya Rani Lestari. Bukan anak pengusaha properti. Bukan lulusan sekolah fashion luar negeri. Tapi anak dari mantan pembantu di rumah ini, Sari, yang dulu bekerja untuk orang tuaku. Kejutan itu membuat suasana meja benar-benar hening. Semua mata kini tertuju pada Rani. Senyum di wajahnya menghilang. Jayanti menatapnya lekat-lekat. Kamu ingat aku, kan, Rani? Aku, Mbak Jayanti, yang dulu sering memberimu kue di dapur. Tapi sepertinya kamu lebih suka berpura-pura tidak mengenal, demi bisa meraih sesuatu yang bukan milikmu. Rani menelan ludah, matanya beralih ke Agung, mencari bantuan. Tapi Agung hanya duduk kaku, wajahnya pucat, menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Jayanti memandang sekeliling meja. Malam ini, aku hanya ingin satu hal, kejujuran. Tapi kalau itu pun sulit kalian berikan, setidaknya semua orang di sini tahu kebenarannya. Di sudut meja, Andika bersandar dengan tangan terlipat, menyaksikan adegan itu dengan puas. Ia tahu, babak berikutnya akan lebih panas. Karena inilah momen di mana pertahanan mereka mulai runtuh. Keheningan di ruang makan terasa tebal, seolah udara ikut membeku bersama tatapan semua orang yang tertuju pada dua sosok, Agung dan Rani. Lilin-lilin di tengah meja masih menyala tenang, kontras dengan riak emosi yang mulai bergejolak di sekitarnya. Agung mengusap wajahnya, mencoba meredam ketegangan. Jayanti, ini, kamu salah paham. Foto-foto ini. Salah paham? Potong Jayanti cepat. Nada suaranya datar tapi tegas. Jelaskan bagian mana yang salah. Foto kamu makan berdua? Foto kamu keluar dari hotel? Chat dengan kata-kata, aku rindu? Atau fakta bahwa kamu berbohong soal meeting klien? Rani menarik napas panjang, lalu ikut bicara. Suaranya lembut dibuat-buat. Jayanti, dengar, aku dan Agung memang bertemu, tapi itu semua urusan bisnis. Dia membantuku mengembangkan brandku. Foto di restoran itu cuma makan siang biasa, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jayanti menggeser foto ke tengah meja, tepat di depan Rani. Bisnis? Kau menyuapkan makanan ke mulutnya seperti ini? Dan kau sebut itu profesional? Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang. Salah satu sepupu Jayanti menutup mulutnya, menahan terkejut. Paman Surya menggeleng pelan, sementara Bu Ratna tetap duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah Rani. Pak Surya akhirnya bersuara. Kalau ini urusan bisnis,
Mengapa harus bertemu di hotel? Mengapa ada foto kalian keluar bersama dari sana? Agung membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu. Rani mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar. Jayanti lalu meraih map kedua. Map berisi bukti latar belakang Rani. Dan sekarang, mari kita bicara soal siapa kamu sebenarnya, katanya, menatap Rani tajam. Kamu mengaku anak pengusaha properti. Mengaku lulusan sekolah fashion di luar negeri. Padahal, kamu anak dari Sari, mantan pembantu di rumah ini. Ibumu bekerja untuk orang tuaku bertahun-tahun. Dan kamu sendiri pernah berlari-lari di halaman rumah ini waktu kecil. Bisik-bisik semakin ramai. Serius? Terdengar suara seorang bibi. Jadi bukan anak orang kaya? Tidak, jawab Bu Ratna langsung. Nadanya dingin. Saya yang mengontrak ibunya dulu. Dan saya juga yang memintanya berhenti ketika ada masalah di rumah ini. Wajah Rani memucat. Bu, saya tidak pernah bermaksud menipu. Tidak menipu. Jayanti menyeringai dingin. Selama ini kamu memoles cerita palsu untuk masuk ke lingkaran sosial atas. Dan puncaknya, kamu mengincar suami orang. Suami yang kamu tahu adalah milikku. Karena kamu ingat aku. Kamu ingat persis siapa aku. Dan kamu pikir aku tidak akan mengenalimu setelah semua dandanan dan kebohongan itu. Rani membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Agung menatap ke bawah, seperti mencari lubang untuk mengubur dirinya. Andika, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Maaf, tapi sebagai orang yang tahu detailnya, saya bisa pastikan semua yang Jayanti katakan ini benar. Saya yang membantu mengumpulkan data. Semua bukti ada. Suasana meja semakin panas. Beberapa anggota keluarga mulai menatap Agung dengan tatapan penuh kekecewaan. Ibunda Agung, yang duduk agak jauh, memegang dada sambil menggeleng. Agung, bagaimana bisa kamu mempermalukan keluarga seperti ini? Agung mencoba bicara. Aku hilaf. Aku tidak tahu Rani punya masa lalu seperti itu. Berarti kalau dia memang anak pengusaha seperti yang dia klaim, kamu tidak masalah menghancurkan pernikahanmu? Jayanti memotong. Nadanya dingin. Jadi masalahmu hanya status sosialnya, bukan pengkhianatannya. Agung terdiam. Rani menunduk, menahan air mata, entah karena malu atau karena rencananya berantakan. Jayanti lalu berdiri, mengumpulkan semua foto dan dokumen, lalu menatap semua orang di meja. Malam ini, kalian semua sudah lihat sendiri siapa mereka. Aku tidak perlu teriak-teriak atau memohon kalian percaya. Bukti sudah bicara. Dan mulai malam ini, aku berhenti menjadi istri yang dibohongi. Ia menoleh terakhir kali pada Agung. Besok pagi, aku akan bicara pada pengacaraku. Kau bisa melanjutkan hubunganmu dengan Rani tanpa harus menyembunyikannya. Tapi satu hal, jangan pernah berharap aku akan melupakan apa yang kalian lakukan. Suara sendok garpu yang diletakkan perlahan terdengar di antara keheningan. Bu Ratna menepuk punggung tangan Jayanti, memberi dukungan diam-diam. Pak Surya bersandar di kursinya, menghela napas berat. Rani mencoba meraih tangan Agung di bawah meja, tapi Agung menariknya perlahan. Wajahnya kosong, seperti orang yang baru menyadari bahwa semua pintu telah tertutup. Dan di malam itu, di meja makan yang seharusnya penuh kehangatan keluarga, dua kehidupan runtuh bersamaan, tanpa teriakan, tanpa kekerasan, hanya dengan kebenaran yang telanjang. Pagi setelah malam konfrontasi, rumah terasa sunyi. Jayanti terbangun lebih awal, tapi tidak seperti biasanya ia tidak menyiapkan sarapan untuk Agung. Di ruang tamu, koper hitam Agung sudah tergeletak, setengah terbuka. Baju-baju disusun terburu-buru. Agung duduk di sofa, menatap ponselnya dengan wajah kusut.
Kita nggak perlu lagi pura-pura. Gan, kata Jayanti dari ambang pintu. Suaranya tenang, tanpa getaran marah yang kemarin memenuhi ruang makan. Aku sudah hubungi pengacara. Surat gugatan akan dikirim minggu depan. Agung mengangkat wajahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Aku minta maaf, Jan. Jayanti tersenyum tipis. Maaf nggak bisa menghapus apa yang sudah kamu lakukan. Dan aku nggak mau lagi menukar harga diriku dengan janji-janji kosong. Agung menunduk, mengemasi barang-barangnya, lalu keluar rumah tanpa banyak bicara. Suara pintu mobil tertutup menjadi penanda resmi bahwa bab pernikahan mereka telah selesai. Sementara itu, kabar tentang kejadian di meja makan keluarga semalam menyebar cepat. Grup WhatsApp keluarga ramai dengan pesan. Ada yang menyatakan dukungan penuh untuk Jayanti, ada yang mengutuk perilaku Agung, dan tak sedikit yang membicarakan kebohongan Rani. Rani sendiri menghilang dari media sosialnya. Semua foto-foto glamor yang dulu ia unggah kini dihapus. Beberapa temannya mulai menjauh, terutama setelah mereka tahu latar belakang sebenarnya. Brand Raniel yang ia bangun kehilangan kepercayaan pelanggan. Kolom komentar di akun Instagramnya dipenuhi sindiran tajam. Andika mengirim pesan siang itu. Jan, kalau mau aku bisa bantu follow up soal pembatalan kontrak bisnisnya. Banyak vendor yang gak akan mau kerja sama setelah tahu cerita ini. Jayanti membalas. Terima kasih, Dik. Tapi biarkan saja waktu dan kebenaran yang membereskan sisanya. 2 minggu kemudian, proses perceraian mulai berjalan. Bu Ratna dan Pak Surya berdiri di sisi Jayanti, mendukung setiap langkahnya. Kamu sudah cukup lama menahan, kata Pak Surya suatu sore. Sekarang waktunya kamu memikirkan dirimu sendiri. Jayanti mengangguk. Aku mau fokus ke butik. Pak, banyak ide yang kemarin sempat tertunda. Ia benar-benar melakukannya. Energinya kini ia tuangkan ke pekerjaannya. Koleksi baru butik JNT Atelier diluncurkan 3 bulan setelah kejadian itu, dan mendapat sambutan hangat. Media lokal menulis artikel tentang kebangkitan Jayanti, tanpa menyebut detail pribadinya, hanya menyoroti semangatnya sebagai pengusaha perempuan yang tangguh. Suatu sore, saat menutup butik, Jayanti menerima paket tanpa pengirim jelas. Di dalamnya ada kotak kayu kecil berisi potongan kain hijau sage, sisa dari kebaya modern yang pernah ia pamerkan di acara pasar amal kreatif, hari di mana ia pertama kali bertemu Rani. Di bawahnya ada secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah membuatku sadar, meski dengan cara yang paling menyakitkan. R." Jayanti menatap kertas itu lama. Tidak ada amarah, tidak ada rasa puas, hanya kelegaan bahwa permainan ini sudah berakhir. Ia menaruh kain itu di laci bawah meja kerja, sebagai pengingat bahwa topeng paling indah pun pada akhirnya akan retak. Malamnya, Jayanti duduk di teras rumah orang tuanya, ditemani secangkir teh hangat. Andika datang membawa roti bakar dan berita terbaru tentang klien butik. Mereka tertawa, berbicara tentang rencana kolaborasi, dan sejenak dunia terasa ringan lagi. Bu Ratna keluar membawa selimut. "Kamu sekarang terlihat lebih bahagia," katanya sambil menutup bahu Jayanti. "Ibu bangga. Kamu berdiri untuk dirimu sendiri." Jayanti menatap langit malam yang cerah. "Iya, Bu. Aku rasa aku akhirnya pulang ke diriku sendiri." Dan di sanalah ia duduk, memulai bab baru tanpa Agung, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, hanya dengan keyakinan bahwa kebenaran, meski pahit, selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
Dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.